Cerita dimulai dari Toneri memberikan suatu informasi luar biasa kepada Boruto. Saat itu sudah terjadi fenomena atau suatu kejadian yang tidak disangka-sangka. 3 roh tersembunyi keluar dari Jougan, dan obrolan penting sudah terjadi. Tapi setelah kejadian tersebut, Toneri berkata, "Sepertinya kau sudah tahu apa yang masih atau tidak yang bersemayam di tubuhmu. Kau manusia yang cukup unik, dengan genetik Otsutsuki yang ada, dan ditambah karma yang membuatmu menjadi Otsutsuki sepenuhnya, membuat dirimu bukanlah manusia ataupun Otsutsuki biasa. Sudah terjadi suatu perubahan yang sulit aku jelaskan tentang kondisimu. Baiklah, sudah tidak ada lagi yang ingin aku bicarakan, dan matamu mulai bersinar lagi. Sampai jumpa Uzumaki Boruto." Setelah Toneri berkata demikian, dia sudah memberikan seluruh jutsu miliknya dan ia tanamkan di mata Boruto, jadi Boruto sudah bisa mengakses semua kemampuan miliknya. Tidak lama setelahnya, Boruto kembali dalam kesadarannya sendiri. Saat ini dia masih bersama Obito. Tapi tidak lama Obito berkata, "Aku tahu kau sedang menemui seseorang. Kali ini siapa yang membawa jiwamu? Apa aku tidak salah?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar paman, tapi bukan hal yang penting untuk kita bicarakan. Sudah saatnya kita kembali." Obito yang mendengar itu membalas, "Baiklah jika kau tidak ingin membicarakannya padaku. Tapi kau tidak bisa berbohong, matamu langsung memancarkan cahayanya setelah kau pergi. Aku kira dia bukan orang sembarangan yang menemuimu." Boruto yang mendengar itu langsung membalas, "Dia adalah Toneri Otsutsuki, satu keturunan dari Hamura Otsutsuki, adik dari Hagoromo atau yang kita kenal dengan Rikudo Sannin. Aku benci mengatakan isi obrolan kami, tapi satu yang pasti, ada 3 jiwa bahkan lebih yang bersemayam di mataku saat ini. Entahlah, aku bingung bersikap seperti apa." Obito yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Sudah aku duga. Sayang sekali Boruto, sepertinya takdirmu memang bukan hal yang biasa dilalui kebanyakan orang. Tapi kekuatan matamu sepertinya kembali." Boruto yang mendengar itu membalas, "Karena sudah terlalu lama bertarung dan bertempur, bagiku adalah hal yang normal jika kekuatan mata ini mulai memudar, tapi aku sudah tidak khawatir lagi, kekuatan mataku sudah kembali lagi." Obito yang mendengar itu langsung berdiri dan mengulurkan tangannya ke Boruto. "Sepertinya kita sudah cukup bersembunyi darinya. Mari kembali, aku tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi takdir aneh ini." Boruto yang mendengar itu langsung tersenyum dan menangkap tangan Obito, sambil berkata, "Sepertinya kau dan aku sama paman, takdir jalan kita memang benar-benar rumit dan merepotkan." Obito yang mendengar itu tertawa dan membalas, "Jangan samakan diriku dan kau. Aku tidak lain adalah orang bodoh di masa lalu yang sangat naif. Kau berada di posisi yang terhormat daripada siapapun." Boruto yang mendengar itu membalas, "Maaf paman, tapi aku tidak bisa melindungi paman Kakashi dan membuat kalian bersama. Padahal itu adalah impianku untuk melihat kalian kembali berkumpul." Obito yang mendengar itu langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya dan menjawab, "Kau sama seperti ayahmu, benar-benar suka ikut campur urusan orang lain. Tapi terima kasih Boruto atas kesempatan ini. Kita kembali ke desa, bersiaplah." Setelah berkata demikian, Obito langsung pergi bersama Boruto ke dalam desa Konoha. Saat itu sudah tidak ada lagi petir yang menyambar dan badai api yang sebelumnya meluluhlantahkan desa. Tapi makhluk aneh dengan lapisan lahar api di sekujur tubuhnya langsung menyerang Obito dengan cepat. Menyadari hal tersebut, Obito dengan santainya dengan serangan mendadak itu, dia menembuskan dirinya dengan kekuatan Kamui. Tidak lama setelahnya Obito berkata dengan wajah dinginnya, "Sekarang lakukan Boruto, jangan beri ampun sedikit pun." Tidak lama kemudian, Boruto langsung muncul dari atas kepala makhluk aneh itu dengan Odama Rasengan, dan berhasil membuatnya hancur tanpa tersisa sedikit pun. Saat itu Boruto berkata, "Sepertinya Otsutsuki brengsek itu kembali menghilang, bahkan pohon Shinju yang sebelumnya sudah tidak ada. Kalau begitu, sepertinya sudah saatnya membawa mereka semua ke sini. Petir aneh itu sudah menghilang." Setelah berkata demikian, Boruto menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia menggunakan Hirai Shindan, memindahkan Naruto dan yang lainnya kembali ke desa Konoha. Saat itu Naruto langsung kaget melihat Konoha hancur seperti abu. Patung Hokage sudah rata dengan tanah yang terbelah. Saat itu Naruto berkata, "Sial, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Ini kerusakan paling parah dalam sejarah. Aku benar-benar tidak berguna."
Minato yang mendengar itu langsung menenangkan Naruto. Saat itu dia berkata, "Ini bukan saatnya kau menyesali. Setidaknya warga desa sudah aman dan tidak ada di dekat sini. Walaupun aku sama denganmu, sangat sedih melihat Konoha harus hancur terus-menerus." Yamato yang mendengar itu membalas, "Mengenai desa, serahkan padaku Hokage, tapi akan percuma jika mengembalikannya saat musuh belum dikalahkan." Setelah berkata demikian, Boruto tiba-tiba mengeluarkan Kyuubi dari tubuhnya, sehingga membuat mereka semua terkejut, tapi Minato langsung melihat ke atas, ternyata ada serangan komet dari langit yang mengarah ke mereka semua. Saat itu Kurama mengerahkan seluruh ekornya untuk membuat pelindung agar mereka tidak terkena komet-komet itu. Alhasil, ledakan terus-menerus tanpa henti terjadi, bahkan membuat seluruh tanah di desa bolong dan berlobang membentuk sebuah kawah yang besar layaknya jurang. Saat itu Yamato juga ikut membantu membuat pelindung perisai. Dia menggunakan jutsu Mokuton dan membuat dinding cakra itu semakin kuat. Tapi Naruto langsung khawatir pada Kurama sambil berkata, "Hei, apa kau baik-baik saja menerima serangan itu?" Langsung Kurama, "Sial, kali ini komet yang jatuh dari langit. Bahkan tidak ada satupun yang menyadarinya kecuali Boruto." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, itu bukan tubuh asliku. Ini kumpulan cakra, jadi aku secara tidak langsung tidak apa-apa." Minato yang mendengar itu berkata, "Kita harus kembali pergi dari sini." Masih belum selesai Minato berkata demikian, tiba-tiba dari bawah kaki mereka muncul cahaya putih. Sontak menyaksikan itu semuanya terkejut. Minato yang terkena cahaya putih itu tiba-tiba tangannya langsung hancur. Bahkan sebelum dia merasa kesakitan, Obito yang menyaksikan itu langsung menggunakan kamui dan menghisapnya. Alhasil cahaya aneh itu langsung menghilang. Tidak lama kemudian, Boruto berkata, "Kekuatan itu lagi, aku jadi bingung. Kita terlalu banyak untuk melawannya, sehingga aku tidak bisa fokus untuk bertarung. Tapi apa kau baik-baik saja, kakek?" Minato yang mendengar itu meringis kesakitan, sebab cahaya aneh itu seperti bom tanpa suara yang bisa melenyapkan apapun di dekatnya. Tapi tidak lama kemudian Minato berkata, "Aku tidak apa-apa, tapi bagaimana keadaan di luar? Apa komet itu masih belum ada habisnya?" Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Byakugan. Dia langsung menyaksikan jutaan makhluk aneh di depan mereka semua yang sudah menunggu Boruto dan yang lainnya. Bahkan Boruto langsung gugup dan tidak bisa berkata apa-apa saat melihat ini. Obito yang sudah hafal dengan raut wajah Boruto berkata, "Hei, katakan, apa yang kau lihat? Ini seperti sebelumnya? Apa sesuatu yang buruk sudah menunggu kita dari sini?" Boruto yang mendengar itu tidak merespon apapun melihat sesuatu yang sangat buruk sudah menanti mereka semua di depan sana. Bahkan Naruto berkata kepada Kurama, "Hei Kurama, apa yang sebenarnya kalian lihat? Setidaknya beritahu kami." Mendengar itu Kurama juga ikut terdiam. Dia benar-benar tak tahu harus berkata apa, sama seperti Boruto. Saat itu Kurama berkata dalam hatinya, "Hei Boruto, apa yang harus kita bicarakan kepada mereka mengenai ini?" Sial, untuk pertama kalinya selama aku hidup, aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Sepertinya kau sudah tahu sosok aneh dengan jumlah tidak masuk akal ini. Boruto yang mendengar itu masih tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar keringat dingin dan ketakutan seperti Kurama. Tapi tidak lama kemudian, muncul suara aneh yang keluar dari pikirannya dan berkata, akhirnya dia menggunakan itu. Jutaan bahkan lebih sudah keluar. Ternyata persiapannya sudah selesai. Hei Uzumaki Boruto, sudah saatnya kita berkenalan. Kau sudah tidak bisa mengatasi ini lagi sendirian walaupun adanya kekuatan karma Momoshiki di tubuhmu. Boruto yang mendengar itu kebingungan, sebab dia tidak tahu siapa yang berbicara di pikirannya. Bahkan Boruto langsung berkata, "Siapa kau? Di mana kau? Bagaimana kau bisa masuk ke dalam pikiranku?" Suara aneh itu langsung membalas, "Ini adalah perang akhir dari Otsutsuki. Kau hanyalah sebuah wadah bagiku yang aku persiapkan untuk kejadian ini. Tapi santai saja, aku ada di pihak kau Boruto. Sebentar lagi, jika kau masih menginginkan mereka yang ada di dekatmu selamat, segera bawa mereka pergi dari dunia ini. Walaupun kalian sudah mengungsi cukup jauh dari desa ini, bumi akan hancur tidak tersisa. Itu saja yang bisa aku katakan sekarang untukmu." Boruto yang mendengar itu kaget dan menjawab, "Apa katamu? Bumi akan hancur seluruhnya? Oh tidak, aku benar-benar kesal sekarang. Setidaknya tunjukkan wujudmu." Suara aneh yang mendengar itu menjawab, "Ini kata-kata terakhirku untukmu.
bahwa seluruh manusia yang ada di bumi ini pergi ke suatu tempat, entah itu di dalam dimensimu atau dimanapun tidak masalah, yang penting mereka keluar dari sini. Percayalah, jika kau mengikuti apa yang aku katakan, maka mereka semuanya masih bisa diselamatkan.